Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul. Saya berasal dari AKP 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ekonomi makro. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa itu ekonomi makro. Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian secara keseluruhan, termasuk kinerja, perilaku, dan proses pengambilan keputusan ekonomi di tingkat nasional. Ekonomi makro ini membahas lebih detail tentang fokus pada variabel ekonomi global seperti pendapatan nasional, pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi dengan tujuan untuk memahami bagaimana perekonomian nasional bekerja dan menciptakan kebijakan yang efektif. Di dalam ekonomi makro itu memiliki 3 masalah pokok, yaitu what itu adalah apa yang harus kita produksi. Kemudian who, how, atau bagaimana sumber-sumber ekonomi atau faktor-faktor produksi yang tersedia harus digunakan untuk memproduksi. Yang ketiga, who, for who, untuk siapa barang-barang tersebut diproduksi dan bagaimana barang-barang tersebut dibagikan. Nah, permasalahan yang harus dihadapi dalam ekonomi makro yaitu apa? Yang pertama, masalah stabilisasi. Nah, contoh-contoh masalah stabilisasi ini masalah yang berjangka pendek seperti inflasi, pengangguran, dan neraca pembayaran. Kemudian masalah pertumbuhan yang masalahnya tersebut itu berjangka panjang seperti pertumbuhan penduduk, kapasitas produksi, dan investasi. Nah, ekonomi makro ini juga membahas tentang perekonomian nasional. Nah, yang pertama itu ada pendapatan nasional, yang kedua ada produk nasional, yang ketiga ada tingkat kesempatan kerja, yang keempat ada tingkat harga, yang kelima ada neraca pembayaran. Ekonomi makro ini memiliki 4 sektor dalam perekonomian. Yang pertama yaitu sektor keluarga, atau disebut dengan personal sektor. Yang kedua yaitu sektor perusahaan atau bisnis sektor. Yang ketiga ada sektor pemerintah. Yang keempat ada sektor perdagangan luar negeri. Nah, selanjutnya itu ada tabel what, who, for who. Nah, tabel ini menjelaskan bagaimana siklus-siklus yang ada di ekonomi makro. Tentu saja siklus ini dimulai dari produsen. Nah, produsen ini melakukan penawaran, sebelum melakukan penawaran, produsen itu memproduksi barang. Nah, bagaimana dia memproduksi barang tersebut? Dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti tenaga kerja. Kalau dalam konteksnya memakai sebuah tempat gitu atau pabrik, kemudian dia itu mempertimbangkan lahan, kemudian tentu saja yaitu modal. Nah, kemudian sesuai dengan 3 masalah pokok tadi. Nah, terus kepada siapa tadi produsen atau for who? Nah, itu untuk pelaku makro. Contohnya yaitu rumah tangga, konsumen barang, terus pemilik atau penjual, faktor produksi. Setelah produsen memiliki sebuah produk, maka produsen itu melakukan penawaran. Nah, sehingga menarik pelaku makro tadi. Kemudian setelah menarik pelaku makro tadi, muncullah sebuah permintaan kepada produk tersebut. Oke. Nah, berikut ini adalah 5 pelaku makro. Yang pertama itu ada rumah tangga, yang kedua ada produsen, yang ketiga ada pemerintah, yang keempat ada lembaga keuangan, yang kelima adalah negara lain. Yang pertama yaitu rumah tangga, menerima penghasilan dari produsen sebagai upah atau dividen. Yang kedua yaitu menerima penghasilan dari tabungan dan membelanjakan penghasilan di pasar barang. Yang ketiga itu menyisihkan penghasilan untuk ditabung.
Yang keempat itu untuk membayar pajak kepada pemerintah. Yang kelima itu perlu uang untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, di sini apa yang maksud dengan pelaku ini? Pelaku adalah orang yang melakukan kegiatannya tersebut tadi, ya. Terus yang kedua ada produsen. Produsen di sini yaitu sebagai orang yang memproduksi barang dan menjual barang. Selain barang, produsen juga menjual jasa. Yang kedua adalah menyewa faktor 2 produksi. Yang ketiga yaitu menentukan kredit usaha. Yang keempat memerlukan tenaga kerja. Nah, apa yang dilakukan pemerintah yaitu menarik pajak, memberikan subsidi, membeli barang-barang, meminjam uang dari luar negeri, dan menjual surat-surat berharga. Yang keempat ada lembaga keuangan. Lembaga keuangan yaitu di sini menerima simpanan tabungan atau deposito dari RT. Kemudian menyediakan kredit dan menyediakan uang. Yang terakhir itu negara lain. Apa yang dilakukan negara lain yaitu dengan membeli barang-barang impor, kemudian menjual barang-barang atau ekspor. Yang ketiga menyediakan kredit atau pinjaman. Nah, di sini yaitu ada 4 pasar. Di sini apa yang dimaksud dengan pasar? Pasar merupakan tempat terjadinya kegiatan perekonomian. Contohnya yaitu yang pertama pasar barang atau pasar komoditas, yang merupakan proses interaksi antara permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa. Nah, yang kedua itu adalah pasar uang. Pasar uang adalah tempat pertemuan antara pemberi dana dengan calon konsumen. Nah, pertemuan ini bisa dilakukan secara langsung atau melalui perantara. Pasar uang muncul karena adanya interaksi permintaan atau penawaran terhadap sejumlah dana atau surat-surat berharga jangka pendek, umumnya di bawah 270 hari. Nah, yang ketiga ini ada pasar tenaga kerja atau bursa tenaga kerja. Adalah pasar yang mengadakan pertemuan untuk permintaan dan penawaran tenaga kerja. Tujuannya dibentuknya pasar tenaga kerja adalah mengatasi permasalahan tenaga kerja di suatu negara. Nah, berikutnya ada pasar luar negeri atau pasar internasional. Pasar internasional adalah pasar yang meliputi seluruh kawasan di dunia. Berdasarkan jangkauannya, pasar internasional adalah jenis pasar dengan cakupan yang sangat luas, yakni meliputi seluruh kawasan di dunia ini. Nah, selanjutnya yaitu ada pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara dan penyerahan faktor produksi dalam satu periode, biasanya selama 1 tahun. Kemudian salah satu indikator untuk mengukur laju pembangunan dan perkembangan tingkat kesejahteraan suatu negara dari waktu ke waktu. Yang ketiga ini pendapatan nasional bisa menjadi indikator arah, tujuan, dan struktur perekonomian suatu negara. Yang keempat, produk domestik bruto, baik atas dasar harga berlaku maupun atau dasar harga kontan, menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu. Nah, selanjutnya itu ada pendekatan nasional. Yang pertama, pendekatan produksi, yaitu product approach. Yang kedua, pendekatan pendapatan, yaitu income approach. Yang ketiga, pendekatan pengeluaran atau expenditure approach. Nah, selanjutnya yaitu ada pendekatan produksi. Nah, di pendekatan produksi ini ada 9 sektor atau lapangan usaha, yaitu 1. Pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Kedua, pertambangan dan penggalian. Ketiga, industri pengolahan. Keempat, listrik, gas, dan air bersih. Kelima, konstruksi. Keenam, perdagangan dan hotel dan restoran. 7. Pengangkutan dan komunikasi. Kedelapan, keuangan, real estate, dan jasa perusahaan. Kesembilan, jasa-jasa termasuk jasa pemerintahan. Selanjutnya, pendekatan. Pendekatan merupakan balas yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun.
Kemudian di sini ada balas jasa. Faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, tanah, bunga, modal, dan keuntungan semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Yang ketiga yaitu dalam definisi ini PDB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung atau neto pajak tidak langsung dikurang subsidi. Nah, ada pendekatan pengeluaran. Di sini ada sebuah rumus. Yang pertama yaitu sektor rumah tangga konsumsi expenditure. Nah, dilambangkan dengan C. Yang kedua ada sektor perusahaan swasta investasi. Dilambangkan ketiga ada perusahaan rumah expenditure dilambangkan dengan X dikurang sektor perdagangan luar negeri ekspor neto. Nah, di sini Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung X dikurang M. C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung X dikurang M. Oke, selanjutnya itu ada indikator ekonomi turunan PDB. Yang pertama yaitu produk nasional bruto. PDB ditambahkan dengan pendapatan neto dari luar negeri. Yang kedua, produk nasional neto atas dasar harga pasar. PDB dikurangi dengan seluruh penyusutan atas barang-barang modal tetap yang digunakan dalam proses produksi selama setahun. Yang ketiga, itu produk nasional neto atas dasar biaya faktor produksi nasional neto atas dasar harga pasar dikurangi dengan pajak tidak langsung neto. Keempat yaitu angka-angka per kapita. Ukuran-ukuran indikator ekonomi sebagaimana diuraikan di atas dibagi dengan jumlah penduduk per tengah tahun. Manfaat perhitungan pendapatan nasional. Kita dapat mengetahui struktur ekonomi. Yang kedua, kita dapat mengetahui perkembangan ekonomi. Ketiga, kita dapat membandingkan perekonomian antar wilayah, negara, daerah. Yang keempat, dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan. Nah, yang terakhir itu ada tujuan kebijakan ekonomi makro. Yang pertama, tingkat pendapatan nasional yang tinggi ditambah terjadi pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian. Tingkat kesempatan kerja yang tinggi, juga tingkat pengangguran yang rendah. Yang kedua, kondisi perekonomian yang stabil, inflasi yang rendah dan terkontrol. Yang ketiga, peningkatan kapasitas produksi nasional yang tinggi ditambah optimasi sumber daya. Yang kelima yaitu distribusi pendapatan yang merata ditambah keadilan dan mengurangi pemborosan. Yang keenam, neraca pembayaran yang berimbang. Sekian dari saya, terima kasih.